Selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi hidup kita hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat menyatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan Allah, sejak awal gereja berdiri pada masa pelayanan rasul-rasul, potensi perpecahan dan pertikaian itu sudah ada. Pernyataan ini bukan hendak mengajak kita untuk menganggap lumrah, menganggap biasa-biasa saja, dan tidak risih dengan perpecahan dan keributan di gereja-gereja masa kini. Bukan mau berkata, ya udahlah, toh juga sejak gereja mula-mula sudah ada perpecahan dan kelompok-kelompok terjadi karena perselisihan. Bukan itu. Tetapi pernyataan ini mau mengajak kita untuk antisipatif dan berusaha menemukan apa penyebab gereja itu berselisih. Sehingga kita akan dapat mengantisipasi pertikaian dengan berusaha menghindari serta membuang segala potensi dan penyebab gereja bermasalah dan berselisih. Belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk bersama-sama memelihara kesatuan dan keutuhan jemaat sebagai tubuh Kristus dengan satu prinsip bergereja, sebagaimana topik ibadah kita hari ini, bahwa hanya kekuatan Allah semata yang menyelamatkan kita. Tujuan bergereja adalah mencari dan menemukan keselamatan. Namun keselamatan tidak akan pernah diberikan oleh gereja. Keselamatan hanya dapat kita peroleh dari kekuatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memahami bahwa gereja hanya media, hanya sarana. Media dan sarana menemukan jalan keselamatan itu. Namun demikian, kita mempunyai tugas penting bagaimana menjaga dan memelihara supaya gereja sebagai tubuh Kristus benar-benar satu dan menyatu dengan Kristus melalui ajarannya yang benar. Lalu kita bertanya, apa yang membuat gereja terpecah? Apa yang membuat gereja berselisih? Kita telisik lewat nas khotbah kita hari ini.
Yang pertama, di antara orang-orang di gereja, baik jemaat dan majelisnya, pasti ada oknum yang membutuhkan penegasan diri. Pasti ada yang sedikit-sedikit namanya harus disebut. Ini biasanya juga muncul pada masa periode-periode kepengurusan. Ada saja orang yang ambisi menjadi pengurus. Lalu kalau tidak terpilih, dia berusaha mencari pengikutnya dan membuatnya sebagai kekuatan untuk menjadi oposisi. Yang kedua, di antara jemaat dan majelis, ada yang merasa lebih berjasa dan akhirnya lebih merasa berhak. Orang Batak sering menyebutnya itu sebagai sisuan bulu. Yang ketiga, di antara jemaat dan majelisnya, ada yang merasa lebih benar, lebih rohani, dan lebih pintar, sehingga memandang orang lain berada di bawahnya. Lalu yang keempat, di antara jemaat dan majelis, ada yang jatuh kepada pengidolaan, favoritisme pelayan. Di antara banyak penyebab perpecahan itu, Paulus melihat bahwa hal pengidolaan jemaat kepada para pelayannya di Korintus adalah potensi terbesar untuk memunculkan perpecahan di gereja itu. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 12. Di sana dituliskan, yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari kelompok Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ada 3 orang pelayan yang mereka kenal, yaitu Paulus, Apolos, dan Kefas atau Petrus. Lalu ada satu lagi kelompok yang menyebut dirinya sebagai golongan Kristus. Mungkin di antara ketiga rasul yang mereka kenal ini, ada sifat dan cara melayani yang membuat mereka akhirnya mengidolakan mereka. Pengidolaan itu pun akhirnya membuat mereka terkotak-kotak. Selain daripada itu, ada beberapa yang kita sebutkan tadi sebagai sumber konflik dan perpecahan. Dan banyak lagi yang lain yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Maka firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus ini mengajak kita mengantisipasi supaya perpecahan dalam gereja dapat kita hindari. Paulus menegaskan beberapa hal. Yang pertama adalah Paulus mengajak kita untuk seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kita. Tetapi sebaliknya, kita harus erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita baca ayat 10. Di sana dituliskan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu muncul pertanyaan, mungkinkah kita seia sekata? Mungkinkah kita sehati sepikir? Bukankah Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Ya, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa yang mempersatukan kita di gereja adalah iman, bukan status dan perbedaan kita, bukan keberadaan kita yang berbeda-beda. Firman Tuhan mengajak kita mengawali semua dengan keseragaman iman. Maka ketika iman yang mendasarinya, percayalah, perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan strata sosial, tingkat pendidikan, dan perbedaan-perbedaan lainnya akan menjadi sebuah kekayaan yang saling melengkapi. Kita ambil contoh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Perhatikanlah telapak tangan dan jari-jari kita. Telapak tangan akan terlihat indah dan sempurna hanya karena kelima jari kita berbeda ukuran dan berbeda tingginya. Dapat kita bayangkan kalau jari-jari kita sama ukurannya, sama tingginya, tentu akan terlihat tidak baik dan tidak sempurna. Lalu yang kedua, pastikanlah dalam diri kita masing-masing bahwa iman kita benar-benar berpusat kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus.
bukan pada kemampuan para pelayan-pelayan itu. Masing-masing pelayan ada kelebihan dan kekurangannya. Jangan jadikan kelebihannya menjadi alat untuk mengidolakan dan mendewakan dia, untuk tidak menghargai dan mengasihi pelayan yang lainnya. Dan jangan buat kelemahannya untuk melahirkan kebencian dalam dirimu kepadanya. Seperti nas firman Tuhan kita, baik Paulus, baik Apolos, baik Kefas atau Petrus, mereka adalah hamba Tuhan yang melayani dengan kelemahan dan kelebihan mereka masing-masing. Tetapi mereka adalah pelayan yang memberitakan firman kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Maka demikian jugalah kita saat ini sebagai warga gereja menerima setiap pelayan yang pernah melayani kita, yang kita kenal dalam kelemahan dan kelebihan mereka, dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus saja. Percayalah, dengan demikian gereja kita akan terhindar dari konflik, perselisihan, dan perpecahan. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya memberikan penghargaan kepada siapapun di tengah-tengah jemaat kita dengan dasar karena Kristus. Sehingga siapapun kita yang ada di sini benar-benar memiliki kenyamanan dalam menikmati seluruh aktivitas bergereja. Kita juga harus menyadari bahwa semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Ada yang Tuhan tetapkan waktu hidupnya untuk mengawali mendirikan gereja. Ada yang Tuhan tetapkan waktu hidupnya melanjutkan pembangunan gereja. Ada yang Tuhan tetapkan waktu hidupnya untuk membangun fasilitas lain di dalam gereja. Ada yang Tuhan tetapkan waktu hidupnya berlelah-lelah mengumpulkan dana di gereja. Ada juga yang Tuhan tetapkan waktu hidupnya untuk melayani bukan secara fisik, melainkan melalui pelayanan-pelayanan rohani. Ini berlaku bagi jemaat, ini berlaku bagi Parhalado dan hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani kita. Ingatlah bahwa kita semua Tuhan libatkan melakukan sesuatu yang berguna di gerejanya. Maka tidak baik kalau di antara kita ada yang merasa lebih berperan, lebih hebat, lebih pintar, lebih menguasai, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu di gereja, satu hal yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Mengapa? Karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita melakukan sesuatu yang berguna di gerejanya. Maka sikap itu pasti akan membuat kita semakin rendah hati dan dapat saling menghargai. Menghargai orang lain di tengah-tengah perbedaan itu. Inilah bukti bahwa kita semua benar-benar sudah berada pada iman yang sama. Iman yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.